Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak karunia, yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga kalaulah kemudian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita masing-masing, seandainya pun kita kumpul rantingan dijadikan sebagai pena, dedaunan sebagai kertasnya, sungguh nikmat Allah itu tidak akan dapat tertulis oleh kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tersampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan kepada kita umat daripada akhir zaman yang selalu setia mengamalkan daripada sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa rutinitas pada bulan Ramadan kita selalu diberikan tarbiyah, tausiah oleh para asatidz kita, tidak terlepas dari ba'da salat Isya maupun subuhnya. Ini semata hanyalah dakwah, menegakkan dakwah, dan kemudian ini adalah majlis yang kemudian dinilai ibadah, dan kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung karena begitu banyak kemudian di antara kita hari ini yang mereka memiliki hal yang menyebabkan mereka tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita yang mungkin terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah kemudian sakit, memiliki uzur lain, semoga Allah beri kemudahan, Allah beri kekuatan, Allah beri kesembuhan, Allah angkat penyakit daripada saudara-saudari kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan sebagaimana kemudian ada hal-hal yang diwajibkan di antara kita, yaitu di antaranya berpuasa pada siang harinya, kemudian pada malam harinya kita disunnahkan untuk mengerjakan sholat tarawih dan witir. Tetapi ada hal lain yang kemudian diwajibkan atas diri kita masing-masing. Apa itu? Yaitu zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat fitrah ini sesuatu yang diwajibkan atas diri kita. Pada setiap bulan Ramadan kita harus menunaikan zakat fitrah. Nah, oleh karenanya tema kita pada subuh yang berbahagia ini adalah pentingnya, wajibnya bagi kita zakat fitrah, sedekah dan infak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban zakat ini merupakan sesuatu yang mutlak atas diri kita. Karena dengan zakat akan mensucikan diri kita. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia atau al-laghwi dan perkataan yang kotor atau ar-rafas, sekaligus untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Maka Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu zakat ini menyucikan diri kita, di mana pada bulan Ramadan barangkali ada ibadah-ibadah kita, apakah dia dalam bentuk ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Barangkali ada, katakan bolong-bolongnya, katakan mungkin kurang-kurangnya. Dengan zakat tadi menutupi hal-hal yang kemudian kurang-kurang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian zakat fitrah ini adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang kemudian realisasinya dalam hidup berkehidupan ini amat sangat jelas. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, maka timbul rasa cinta kasih di antara kita. Bagaimana kemudian antara yang kaya membantu yang miskin, antara yang kuat membantu yang lemah. Ini adalah ajaran Islam. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab menganjurkan kepada setiap umat muslim pada masa itu, bersedekah dan berinfaklah engkau bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada mereka yang di luar muslim. Apakah mereka Nasrani, apakah mereka Yahudi, apakah mereka Majusi, silakan bersedekah, silakan berinfak. Kenapa? Karena hablum minan nas, tolong menolong sesama manusia. Implementasi daripada zakat, sedekah dan infak ini dalam hidup berkehidupan sangat luar biasa. Dan ini adalah ajaran Islam yang murni kepada setiap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Maka peringatan Rasulullah SAW kepada kita yang mampu amat jelas. Kalau kondisi perut kita kenyang semalaman, sementara katakan mungkin saudara kita, tetangga kita, jiran kita ada yang membutuhkan, mereka mungkin lapar, mereka mungkin tidak memiliki ekonomi yang mapan. Ini kata Rasul, tidak beriman kepadaku. Oleh karenanya, betapa kemudian hari ini zakat ini sesuatu yang wajib kepada kita, dan dia termasuk daripada rukun Islam. Bunail Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Nah, zakat itu bagian daripada rukun Islam. Bagaimana kemudian dalam Al-Quran selalu disandingkan solat dengan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Tegakkan solat dan tunaikan zakat. Oleh karenanya, kepada kita setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, zakat ini sesuatu yang penting bagi diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Sirah Nabawi bab kisah hikmah Islami, di sana dinukilkan sebuah kisah, sebuah cerita di mana sahabat Nabi, tabi'in, ya, para tabi'in, sekelompok tabi'in mendatangi tabi'in lainnya
Siapa tabi'in lainnya itu? Abu Sinan. Jadi beberapa kelompok ini mendatangi Abu Sinan. Sampai di rumah Abu Sinan, lalu kemudian niat dari para tabi'in ini sebenarnya ingin menimba ilmu, berlapang-lapang dalam majelis. Tapi pada saat itu Abu Sinan berkata, "Wahai kawan-kawanku, wahai sahabatku, mari ikuti aku bertakziah kepada saudaraku yang saudaranya meninggal." Lalu tidak sempat duduk, mereka pun bertakziah. Sampai di rumah daripada saudara Abu Sinan ini, para tabi'in ini melihat isak tangis yang luar biasa daripada saudara yang ditinggalkan mati oleh saudaranya. Lantas para tabi'in ini mencoba menghibur, karena memang tugas kita adalah mengingatkan dan menghibur daripada saudara kita yang ditimpa oleh musibah. Wahai saudaraku, bukankah suatu ketentuan Allah tentang ajal ini? Maka mengapa engkau terlalu menangisi daripada kepergian saudaramu? Tidakkah engkau tahu bahwa ini adalah sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka saudaranya pun berkata, "Wahai sahabatku, ketahuilah aku menangis karena saudaraku hari ini sedang disiksa di dalam kubur." Maka para tabi'in ini pun bingung. Ada apa gerangan engkau mengetahui, wahai sahabatku? Apakah Allah menunjukkan sesuatu yang gaib kepadamu? Maka berceritalah saudara ini tadi. Wahai para sahabatku, ketika kemudian ditanam, dikubur saudaraku ini, maka seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pun setelah dikuburkan kembali pulang. Dan aku tinggallah sendiri sedang merata-ratakan tanah daripada kuburan saudaraku. Begitu saya meratakan daripada tanah kuburan saudaraku ini, saya mendengarkan suara dari dalam, suara siksaan. Betapa kemudian saudaraku ini menjerit, betapa kemudian saudaraku ini amat sangat menderita karena siksaannya. Sampai kemudian aku tidak tega mendengarkannya dan kembali aku bongkar kuburan itu, kata si saudara ini tadi. Maka dibongkarlah kuburan itu. Setelah dibongkar, maka saudara ini pun melihat saudaranya sedang dijilat oleh api, sedang dikalungkan oleh api yang sangat besar di lehernya. Sampai kemudian saudara ini menurunkan tangannya ke dalam kuburan itu dan terbakarlah jari jemari daripada saudaranya ini tadi. Lantas karena ini adalah ketentuan Allah, saudara ini tidak bisa berbuat apa-apa, maka ditimbun baliklah kuburan itu. Nah, setelah bercerita, lantas sahabat atau para tabi'in ini kembali bertanya, bukankah saudaramu seseorang yang beriman? Bukankah saudaramu seseorang yang alim, yang tidak putus puasa, yang tidak putus sholat, yang kemudian rajin beribadah? Maka saudaranya ini pun menjawab, ketahuilah dosa yang dikerjakan oleh saudaraku adalah tidak mau mengeluarkan zakat harta. Nah, oleh karenanya pada ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selaras dengan firman Allah bahwa suatu saat harta kita ini kalau kita tidak keluarkan zakatnya, dia akan menjadikan bumerang yang menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sebuah kisah dalam surah Nabawi ini, kisah hikmah Islami ini dapat kita ambil hendaknya iktibar bahwa apabila telah cukup nasab daripada harta-harta kita, keluarkanlah zakatnya. Jadi bukan hanya sekedar zakat fitrah yang kita keluarkan, bagi kita yang sudah berkecukupan, yang sudah kemudian mengeluarkan zakat mal, maka keluarkanlah zakatnya, biar kemudian ini menjadi penolong kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an amat sangat banyak kemudian terkait dengan sedekah, infak ini Allah katakan. Sebagaimana contoh Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10,
Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, dan hendaklah kamu mengeluarkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian, sebelum ajal menjumpai salah seorang di antara kamu. Maka dengan perkataan yang menyesal, kita akan berkata, ketika Allah sudah mencabut nyawa kita, maka ada sebuah kalimat yang kita lontarkan kepada Allah, yaitu kalimat penyesalan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, sekiranya engkau menunda sedikit saja kepadaku untuk jangan mati, sedikit saja ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Jadi ini adalah sebuah teguran Allah kepada kita, betapa kemudian kita harus mengeluarkan sebagian rezeki kita ya kepada kaum muslimin dan kaum muslimah, itu di jalan Allah. Jadi tentang sedekah dan infak ini juga Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tepatnya ayat yang 261, Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu, kata Allah, bagaikan sebuah biji ya, menghasilkan 7 ranting, dan tiap-tiap ranting itu menghasilkan 100 biji. Ya Allah itu maha luas rezekinya, dan Allah maha mengetahui. Ini adalah bagian daripada motivasi untuk kemudian kita bersedekah. Ingat, bersedekah, berinfak, zakat harus ikhlas. Ya, kalau Allah boleh, jangan berharap. Kan ada juga sebagian para asatid barangkali menyampaikan sedekah, insyaallah akan dilipat gandakan, ada harapan. Jadi kata mukhlis, kata ikhlas itu sama dengan ketika kita memberi, udah selesai. Kalau kemudian masih ada kata harapan, ya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau kata ukuran ikhlas itu tidak bisa diukur. Ketika kita sudah memberi, selesai. Lillahi ta'ala. Kalau Allah itu maha memberi, nikmatnya luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali tausiah subuh kita pada pagi yang berbahagia ini tentang zakat ini perlu barangkali kita pilah-pilah kembali. Barangkali selama ini kita terlalu abai, barangkali abai berinfak, abai bersedekah, abai mengeluarkan zakat harta kita. Maka dengan bulan Ramadan ini, ya marilah kita pilah-pilah, ya kita evaluasi diri kita untuk kemudian kita rajin bersedekah, rajin berinfak lillahi ta'ala. Harapannya adalah ya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah subuh yang berbahagia ini, semoga menjadi iktibar kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita semua yang mendengarkan. Hanya kepada Allah kita mohon ampun dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.